Polemik impor KRL bekas dari Jepang kembali berlanjut. Yang terbaru, pemerintah tidak merestui impor KRL bekas tersebut. Keputusan ini didasarkan pada hasil audit BPKP. Salah satu alasannya adalah okupansi KRL yang belum 100%, padahal tak sedikit warga yang mengeluhkan kepadatan di sejumlah stasiun pada saat peak hour. Alhasil, nasib jutaan penumpang yang bergantung pada mobilitas KRL terancam. Dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual dengan Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi, Dedi Herlambang. Selamat pagi, Mas Dedi. Selamat bergabung dengan CNN Indonesia Bisnis Referensi pagi ini. Iya, selamat pagi Mas. Iya, kita bicara mengenai restu dan tidak restu. Setelah perdebatan panjang, perjalanan panjang sepertinya memang ketok palungnya tidak restu ini. Lalu apakah dengan tidak restui mengimpor KRL bekas dari Jepang ini juga berpengaruh terhadap kondisi urgensi? Karena kita melihat meskipun belum 100% menurut BPKP, tetapi kalau kita melihat misalkan stasiun Manggarai setiap hari ini begitu padat, lalu kawasan-kawasan yang memang banyak sekali para penumpang selalu dijejali oleh penumpang. Lalu bagaimana Anda melihat hal ini? Ya, begini. Jadi sebelum polemik ini terjadi, itu sebenarnya kita sudah kekurangan sarana KRL. Sebenarnya kita sudah kekurangan. Di tahun 2019 kita sendiri sudah sebenarnya saat itu sudah kekurangan ya. Jadi di Bogor, lintas Bogor misalnya atau Bekasi ada beberapa KRL yang transformasinya atau jumlah rangkaiannya itu hanya 8 unit. Seharusnya idealnya itu adalah 12. Lalu juga di lintas Rangkas Bitung, Serpong, itu juga sebelum polemik ini terjadi, di lintas ini pun itu juga sudah kekurangan sarana yang idealnya 12, tapi kenyataannya saat ini baru ada 10. Jadi kalau lintas ini tidak bisa ditambah karena memang sistem persinyalannya yang masih sistem lama, masih blok tertutup ya, atau istilahnya peta jalan. Jadi jumlah perjalanan kereta itu tidak bisa ditambah. Solusinya adalah kalau untuk lintas lintas Serpong sampai ke Rangkas Bitung itu adalah hanya menambah unit. Nah, sementara unitnya itu sudah tidak ada. Nah, ada wacana juga, ada permajaan yang seharusnya 2019 tahun 2020 KCI itu akan meremajakan karena saat itu terkendala pandemi COVID, sehingga permajaan itu urung atau batal dilaksanakan. Maka kembali diajukan di tahun 2022. Yang planningnya untuk tahun 2023 ini akan ada replacement sekitar 10 trainset. Lalu yang 2024 itu ada sekitar 19 trainset. Jadi ada sekitar 29. Ini suatu jumlah yang sebenarnya jumlah juga banyak. Kalau ini nantinya rusak ke depan, ini kita mau penumpang-penumpang ini jelas akan terlantarkan atau barangkali ada yang tidak terangkut. Itu yang masalah. Jadi kalau semisal alasannya karena okupansi belum 100%, ini sebenarnya istilahnya suatu statement yang blunder bagi kami praktisi transport, yang seharusnya kami menyediakan space itu jauh lebih banyak. Karena tujuan kita juga itu ada shifting dari kendaraan pribadi ke angkutan umum, dalam hal ini angkutan massal KRL salah satunya. Nah, kalau ini sudah dibatasi, bagaimana kita mau memberikan arahan atau tarikan perjalanan menggunakan KRL ini? Karena sudah jauh-jauh hari sudah tidak bisa menambah. Jadi masalahnya di sini, bagaimana cara menambah sekitar 2 tahun ini, karena di tahun 2025 itu rencananya KCI sudah memesan produk KRL baru di Inka. Tapi itu kan tahun 2025. Itu pun baru rencana. Ya, semoga saja itu rencana tidak meleset. Nah, yang jadi permasalahan saya itu adalah 2 tahun. Jadi ini adalah kondisi genting, kondisi yang urgent, yang harus segera replacement, harus diganti yang baru. Ya jangan sampai kereta-kereta yang lama yang usianya sudah di atas 15 tahun kita paksakan. Kalau untuk rekomendasi dari BPKP dilakukan retrofit. Retrofit kan juga membutuhkan waktu, membutuhkan biaya juga. Ya, kalau retrofit itu membutuhkan waktu paling cepat, teorinya adalah 16 bulan. Itu pun paling cepat.
Belum lagi biayanya mahal, sekitar 50-60% dari harga baru. Karena engine-nya dan peralatan teknisnya, mekanikalnya semua diganti yang baru. Hanya bodinya bodi lama. Sehingga tetap membutuhkan waktu. Apakah kita tetap mau menelantarkan selama 16 bulan penumpang ini bagaimana? Maaf, saya tidak akan menggunakan bahasa penumpang deh. Saya akan menggunakan bahasa pelanggan karena itu lebih subjektif daripada penumpang. Penumpang itu lebih objektif ya, lebih kepada benda, lebih kepada kepada barang yang harus nyaman, harus baik. Tapi kalau pelanggan kita harus subjektif. Jadi bagaimana para pelanggan ini yang sudah puluhan tahun menggunakan KRL jangan sampai dilayani yang buruk, tidak nyaman dengan alasan kekurangan kereta. Keretanya baru di retrofit, baru dibentuk, baru dibangun. Jadi ini masalah. Saya pikir ini masalah. Di urgent saat ini harus ada political will dari pemerintah daripada kita selalu berdebat atau berpolemik masalah TKDN. Masalah TKDN ini tidak bisa dibandingkan juga dengan masalah barang-barang konsumsi lain ya, seperti elektronik seperti TV, handphone, lalu kulkas atau yang sejenisnya deh. Itu tidak bisa karena itu adalah barang private. Orang bisa tidak beli, tidak masalah. Iya, tapi lalu yang menarik, maaf Pak, saya potong sedikit Mas. Kalau kita bicara mengenai retrofit, tadi Anda katakan butuh waktu sampai 16 bulan, biayanya lebih besar bahkan. Lalu sebenarnya pilihan yang paling ideal ini apa? Tetap mengimpor rangkaian bekas dari luar negeri ataukah memang retrofit salah satu hal yang saat ini paling possible dan rasional karena pemerintah sendiri menolak untuk impor? Betul, jadi kalau untuk yang urgent memang harus impor. Impor paling cepat membutuhkan waktu hanya 6 bulan. Proses administrasi, lalu proses adjustment mungkin sampai di Indonesia pun nanti tetap akan ada beberapa komponen atau beberapa engine ataupun ada beberapa elektronik yang harus diganti. Misalnya AC, kalau di Jepang itu ada AC untuk ketika musim summer misalnya, ada AC untuk pemanasnya. Kalau di Jakarta tidak perlu misalnya. Jadi itu harus, kalau di DKI atau di Jabodetabek kan tidak perlu karena kita tropis. Jadi memang perlu yang cool saja untuk AC-nya. Jadi kira seperti itu. Nah, kalau yang paling masuk akal, yang paling rasional memang kita harus impor seperti saya tadi sampaikan. Karena kalau untuk retrofit atau sifatnya refurbish pun, yang refurbish mungkin juga membutuhkan waktu 3 bulan, tapi juga tidak bisa bertahan lama. Karena refurbish itu hanya checking, hanya membersihkan, mengaudit misalnya atau memberikan merawat istilahnya kalau yang ada yang rusak diganti. Tapi itu sama sekali tidak mengganti engine yang ataupun traksi motor yang baru. Kalau refurbish itu memang cepat bisa 3 bulan. Ya, berarti tapi Mas Dedi terakhir, Mas Dedi kalau kita bicara nah, mengenai kondisi saat ini, sebaiknya memang pemerintah harus mengkondisikan bahwa ketersediaan KRL itu selalu ada. Jangan sampai kita terjebak pada perdebatan TKDN, sementara masalah pelayanan publik di bidang transportasi umum itu malah dilupakan. Kita di atas sibuk berantem mengenai masalah TKDN, tapi kami, kebetulan saya juga pengguna KRL, kita justru di bawahnya ini, justru kita setiap hari kekurangan sarana KRL. Kalaupun tadi disampaikan BPKP bahwa bahwa load factor atau okupansi belum ada 100%, hanya 63. Itu kan dihitung secara overall ya, dari pagi jam 5 sampai dengan jam 12 atau jam 1. Nah, sementara untuk peak time itu yang jam 6 sampai jam 8 atau jam 5 sampai jam 7 itu capaiannya keterisiannya bisa sampai 300%. Itu yang tidak pernah dipikirkan. Ya kalau mau dihitung semua ya memang longgar, total hanya 63. Tapi ketika peak hours atau rush hours ya, peak time antara jam 6 sampai jam 8 itu luar biasa. Saya pun juga pengguna KRL juga pernah tidak terangkut karena sudah penuh sesak. Kalau idealnya dalam SPM kereta api 1 meter persegi di rangkaian di kereta 1 unit itu 1 meter persegi untuk SPM standar pelayanan minimal itu mepetnya 1 meter persegi boleh untuk 6 orang.
Tapi ketika peak time 1 meter persegi itu bisa menjadi 9 orang. Bisa Baik. dibayangkan betapa menjadi pepesan Mhm. manusia di sana. Jadi Baik. itulah yang bisa tidak dilihat seperti dari kajian BPKP. Oke, secara teori memang betul hanya 64, tapi itu kan overall ya. Karena kalau siang sepi, terus kalau malam itu sepi. Itu kalau dihitung semuanya total rata-rata ya memang semua tidak sampai 100%. Tapi sebaiknya pemerintah memang harus menyediakan sarana ini yang banyak. Karena target dari Kemenhub, dari DJKA, Kemenhub itu tahun 2025, itu paling tidak KRL bisa menampung 2 juta setiap hari. Kita pernah punya pengalaman di tahun 2018 paling banyak 1,2 juta penumpang setiap hari. Nah, target untuk 2025 itu sampai 2 juta. Nah, kalau di awal-awal saja kita sudah dipersulit, bagaimana kita mau menambah sarana atau menarik masyarakat yang dari kendaraan pribadi menggunakan KRL. Jadi masyarakat yang saat ini yang mau ancang-ancang menggunakan KRL itu sudah males. Karena keretanya kurang, berdasarkan bagaimana Ya, baik masyarakat Bapak. mau tertarik untuk menggunakan angkutan umum. Kalau masalah kereta pun masih dibatasi seperti ini. Memang ini memang politis ya. Kalau masalah TKN itu diperdebatkan tidak akan pernah selesai. Karena kalaupun kita mau pendekatan politis, seperti kereta cepat pun, itu juga dengan pendekatan politis, tanpa TKDN pun juga bisa masuk. Entah sarananya, baik prasarannya sampai relnya pun impor 100% dari Cina, 100%. Itu juga bisa. Karena itu pendekatan politis. Nah, Baik untuk Bapak. masalah angkutan massal ini pun, itu pun juga sebenarnya juga pendekatan politis. Naik 2.000 perak saja pasti pada protes, pada demo misalnya. Itu salah satu contoh, ya kan? Jadi ini juga masalah kereta ini angkutan Baik. juga ada tujuan Ya. politis. Naik Terima sedikit pun kasih pasti Pak akan pakai Deddy, maaf teriak. sekali Nah, waktunya tidak apalagi nanti kalau cukup ya beli kita untuk kendaraan berbincang. baru, Iya, Pak Deddy, maaf pasti kan sekali tarifnya waktunya. pasti akan naik. Ya, Gitu. kita berbincang lagi di lain waktu karena waktu sangat terbatas sekali, perbincangannya begitu menarik. Terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya Oke, pada pagi hari ini Bapak. oke, boleh.